Seperti biasa sebelum kita tutup ya, sama-sama kita baca kitab Al-Arba'un Al-Jaliyah ya. Kemarin sudah dikasih kitabnya. Hadis ke hadis yang keempat fi fadil surat Al-Kahfi ya. Fi fadilati suratil Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-salis, hadithul rabi' fi fadilati suratil Kahfi. Dia Ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala man qara suratul Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil 'atiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca suratul Kahfi ya. Suratul Kahfi. Ini malamnya biasanya dibaca pada malam Jumat ya. Lailatul Jum'ati pada malam Jumat. Adha'alahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq, maka Allah akan memancarkan cahaya yang mana cahayanya itu fima bainahu wa bainal baitil atiq, di antara dia dan di antara Baitullah ya. Baitullah al-Atiq ini artinya Ka'bah. Cahaya itu akan memancar kepada orang tersebut dan cahayanya itu sangat panjang sampai ke Baitullah. Artinya orang tersebut akan selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah, petunjuk, arahan. Nah, yang dia tadi tuh nak keluar sahur tadi, nak disko-diskoan, tak jadi sebab baca suratul Kahfi karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya tadi malas pergi majelisan, ya akhirnya baca majelis. Panjang surah Kahfi ya, panjang. Ya mau 1 jusan panjangnya. Setengah juz lah paling tidak. Wa 'anil Bara' bin Azib qala kana rajulun yaqra suratul Kahfi la janibihi hisanun marbuut bi syaitani fatakhashshatu sahaban fajalat nuratan wa ja'ala farasu yanfiru falamma asbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara dzalika la faqala tilka sakinatu tanazzalu bil Qur'an. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang membaca suratul Kahfi dan di sisinya itu ada kuda yang diikatkan dengan dua tali. Maka ketika dia baca tadi fataghasyatu sahabah, awan tuh mendekati dirinya, menaungi orang tersebut sehingga dia makin dekat wa ja'ala farsuhu yanfiru, sehingga kudanya tadi merasa takut dan akhirnya lari. Jadi kita ada orang yang bertemu Rasulullah baca surah Kahfi, tiba-tiba awan tuh mendekati, menaunginya, makin dekat, sehingga kuda yang di sampingnya tadi merasa ketakutan, akhirnya dia pun lari kudanya tadi. Maka ketika subuh hari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan menyebutkan fadzakara dzalika ya, menceritakan tentang hal tersebut. Maka sahabat ya, laki-laki tadi datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang perihal tersebut. Maka dia berkata Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilka sakinatu tanazzalat bil Qur'an, itulah ketenangan yang turun sebab dibacakan Al-Qur'an. Jadi kalau nak jadi wali, kemana-mana dinaungi awan terus ya. Orang kepanasan, dia tak kepanasan, ada awan yang menaunginya ya. Rasulullah itu begitu, kemana-mana ada awan yang menaunginya. Nah, makanya karomahnya para wali itu kadang gitu ya, orang kepanasan dia tidak kepanasan, orang kehujanan tidak kehujanan. Dan kenapa? Ada awan yang mengikuti ya. Tapi berat jadi wali itu, berat ya. Kata Rasulullah SAW, inna awliya Allahi lam yanalu sa'atan min rahmatillahi wa ridwani ya.
bikathratil ibadah, bukan sebab orang menjadi wali itu dianya mendapatkan ridho dari Allah sebab dianya banyak ibadah, tidak. Tapi apa? Bisa khawatir nafsi, dengan merasa dermawan hatinya, kesian dengan orang, kesian dengan kawan, ya. Wal istihawa nutupi dunia, dan merasa remeh dengan dunia, ya. Jadi jangan merasa tidak ada rasa kasihan kepada orang lain. Tapi bisa saja keadaan tersebut bisa berbalik arah kepada orang dengan sangat singkat, yang asalnya tadi kekasih Allah menjadi tidak kekasih Allah. Sebab apa? Kadang-kadang sebab kesuuzunan kepada orang lain, atau menganggap lebih baik daripada orang lain. Ya, suatu ketika diceritakan bahwa ada seorang wali yang dia lalu di suatu tengah jalan, yang di jalan itu antara satu dan lain dihubungi oleh jembatan. Nah, ada orang yang ahli maksiat yang dianya pengen lewat di situ, tapi orang yang soleh tadi juga pengen lewat di situ. Tapi yang ahli maksiat tadi merasa segan, tidak enak. Ya Allah, katanya ketemu sama orang soleh itu malunya, kini aku ahli maksiat. Ya. Asal di tengah malam sahuran disko-diskoan katanya. Ketemu pula sama Ustaz tuh, aduh akhirnya enak betul aku rasanya. Nah, Ustadz yang orang soleh tadi ini juga dia merasa, aduh ngapalah saya ketemu sama orang tuh, ya. Ngapalah ketemu pada orang tersebut. Akhirnya ketika lewat tadi, ya orang soleh ini asalnya dinaungi oleh awan. Tapi macam mana ceritanya ketika dia lewat, awan tadi pindah kepada orang yang ahli maksiat tadi. Sebab apa? Merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi orang yang ahli maksiat itu aqrabu ilallah, ya, lebih dekat ya dengan Allah, yang mengakui kemaksiatannya, yang mengakui kesalahannya, ya, ketimbang orang yang soleh, orang yang alim, orang yang abid, tapi dia suka memutuskan rahmat Allah, suka merasa paling baik, paling bagus. Akhirnya awan tadi pindah kepada orang yang ahli maksiat tadi. Nah, tuh, ya. Itu cerita awan tadi, ya. Artinya awan itu ya salah satu bentuk daripada kemuliaan seseorang ketika dinaungi. Nah, salah satunya dengan cara membaca suratul Kahfi. Wa riwaya an Aisyah anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara suratul Kahfi 10 ayatan inda manami usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi 10 ayat aja, ya 10 ayat aja, tidak banyak-banyak surat Kahfi. Nanti buka di Quran tuh, ya. Suratul Kahfi, ya. Bolanya alif lam mim juga tuh, ya. Nah, baca suratul Kahfi tadi, ya. Nah, ketika dia tidur maka dia akan dijagakan daripada fitnah Dajjal, ya. Dajjal ini ya sangat kejam, ya. Kalau dia timbul nanti, semua orang yang nengok dia itu nanti akan ikut kepada Dajjal, ya. Beriman kepada Dajjal. Yang kurang-kurang imannya tipis-tipis iman ikut kepada Dajjal. Kita jangankan dia Dajjal itu sangat dahsyat, bisa menghidupkan orang mati. Sekarang aja orang bisa menyembuhkan orang sakit, orang percaya. Padahal kadang-kadang bantuan jin, apalagi yang bisa menghidupkan orang mati. Lantas yang aku ini Tuhan, masya Allah, ya. Bisa saja nanti dia termasuk daripada orang yang tergolong daripada golongan yang ikut daripada fitnah Dajjal. Wa man qara khatimata 'inda ruqadihi kana lahu nurun min yadfaqur ila qadami yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca daripada hujung daripada suratul Kahfi ketika dia hendak tidur, maka dia nanti di akhirat, ya, maka nanti cahaya akan menerangi dari kepalanya sampai kaki ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dan dianya tidak akan terkena daripada fitnah ajal, ya. Semoga kita semua dapat mengamalkan, ya, suratul Kahfi, ya. Agak panjang suratul Kahfi ini, tapi kadang-kadang itu dianya, ya, kadang-kadang diamalkan di pesantren, ya. Awalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja, ya. Itu suratul Kahfi, ya. Awalnya juga alhamdulillahilladzi. Panjang tuh, ada berapa ayat nih, ya. Suratul Kahfi ada berapa ayat?
105 ayat ya, 105 ayat. Tapi 10 aja, 10 aja deh ya. Ya kita lanjutkan sedikit masalah fikih kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai kemarin tuh. Ada hal-hal yang ketika membatalkan puasa membayar kafarah ya. Yang membatalkan puasa kemarin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung lagi nih. Faslun alladzi yuftiru mimma yasidu ilal jawfi sab'atu afradin. Ada 7 perkara yang apabila sampai ke dalam rongga itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi ada juga yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama ma yasidu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin. Yang pertama sebab khauf, takut. Ilal jaufi binisyanin, sampai ke rongga. Jadi rongga yang kemarin tuh yang kita sebutkan hidung, ya, kuping, terus tuh mulut, dua depan belakang dan batasan-batasannya kemarin tuh kan. Kalau hidung kemarin di sini, di tulang mana tuh ya. Kalau kuping tuh nih sampai nampak zahirnya. Jadi kalau ngorek kuping hati-hati kamu ngorek kuping tuh. Tak lu masuk kuping tuh. Ya, jauh masuknya ke kuping. Ya. Betul lah dia ya. Terus yang masalah kemarin, masalah qada hajatnya ya, kencing di air, berak di air tadi ya. Itu bisa membatalkan. Terus kalau dia berak tadi itu tainya itu dipotong di tengah jalan tadi ya. Belum sempat lagi putus sendiri ya. Nah sekarang nih ada yang membatalkan, yang dianya masuk ke dalam rongga tapi tidak membatal. Pertama benesiannya sebab lupa. Nah orang yang lupa ketika dia makan, dia tidak membatalkan puasa. Ada tak di sini kira-kira? Ada tak? Kalau terlupa ya tak batal, tapi kalau sengaja lupa batal ya. Tidak boleh ya. Bangun tidur ya. Dia tidur lepas asar, tiba-tiba bangun dia. Ya, tiba-tiba bangun, perasaan aku malam tidur malam nih. Ya. Sahur nih, makan deh misalnya. Ya. Jadi kalau orang tidur pada asar itu mewariskan ke pikiran. Kamu tidur ya pada asar tuh kadang-kadang bangunnya bingung tuh. Ya, ini tidur waktu malam apa aku tidur? Pernah rasa gitu? Lepas asar ya tidur. Ada yang gitu, ya mewarisi ke pagi. Ada yang lupa tuh, ini kayaknya malam nih gitu. Ya, makanya tengok-tengok dulu tuh, jangan sampai tadi tengok. Lupa tadi ya tidurnya kapan? Lupanya asar dia bangun, rupanya masih pada waktu asar. Makan tadi dia. Makan apa? Sebab dia lupa. Tapi jangan langsung pula tengok-tengok juga mati terang hari ini ya. Yang kedua sesuatu yang masuk sebab dia sebab dia tidak tahu. Seperti dianya jauh daripada negara Islam atau dianya tinggal di tempat yang jauh daripada ulama, tinggal di negara Indonesia cuma jauh di Riau Jaya sana. Atau di mana lah mungkin di suku Dayak sana mungkin ya, tak ada teknologi dan sebagainya ya. Maka ketika dia makan dan itu dia tidak tahu bahwa membatalkan puasa, maka puasa tidak batal. Yang ketiga sesuatu yang sampai sebab dan sampai ke rongga sebab dia terpaksa. Nah ada kawan nih agak degil, apa kalau bahasanya itu? Apa katanya kau suka? Kalau di sekolah tuh resek, katanya. Ya, ada nih tuh resek betul ya, suka mencium orang, suka mengintimidasi orang. Ya, pas kawan puasa nih, kau makan nggak? Ada tuh peci pada kalau ada kawan.
Ya, makanlah. Daripada kenapa? Kecil tadi, ya. Tapi yang anu ya, yang anu tapi yang apa namanya itu, yang mengancam nyawa. Nah, kalau yang tidak mengancam nyawa, saya lawan, ya. Ya bilang ini soal sesungguhnya kebuah. Kalau dipegang pistol, kalau tak makan gue tembak nih, ya, baru tak boleh. Ya kalau nyawanya malah melayang. Ini cuma kena peci kawan, lawan ya. Kalau dipaksa hukumnya tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya yang keempat, wabijrian dari bima bain yasnahi ya, waqad ajiza an majli udrihi. Ya, sebab mengalirnya air liur di antara gigi-giginya yang ada bekas makanan yang susah untuk diangkat atau dihilangkan. Kita punya gigi mungkin nyangkut makanan kita nih, ya. Maka kata ulama tidak wajib seseorang itu untuk menggosok gigi pada malam harinya. Tidak wajib malam hari gosok gigi. Kapan wajibnya? Ya, untuk menghilangkan daripada sisa-sisa makanan tak wajib. Ya, karena itu belum masuk waktu berpuasa. Tapi kalau sudah besok nih puasa, maka harus dikeluarkan sesuatu yang tadi itu mengganjal gigi. Nah, maka sunnah hukumnya tadi. Tapi kalau misalnya dia tidur bangun, tiba-tiba dia lupa tak ada gosok gigi, bangun di liurnya ini kan masih bercampur dengan sisa-sisa makanan di giginya nyangkut, ya. Maka itu ya kalau dia susah untuk dikeluarkan tidak membatalkan. Tapi dengan syarat susah. Ya jangan pula main telan-telan aja. Nanti tidak tahu tuh ada gigi berlubang kadang. Dekat pinggir keraham gitu nih kan banyak tuh kadang kerak-kerak gigi yang sisa-sisa makanan susah terbuka, ya kan? Nah, kalau itu tetelan sudah membatalkan. Tapi jangan pula pas rasa di tengah-tengahnya dia ayam, ditelan langsung ayam tadi, batal ya. Jadi cukup dikeluarkan dikeluarkan. Yang dimaksud sini air liur ya, air liurnya. Lalu yang selanjutnya yang kelima, sesuatu yang sampai daripada tanah ataupun debu, sedikit atau banyaknya, ya. Main kita ke pasar Kamis, pas panas betul hari itu ya dah. Tebangan debu-debu tadi nih, pas pula kita nguap, kata kawan, masuklah debu tadi ke mulut tuh, kayak pasir-pasir, nanti kita kawan deh. Ya, nah, itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Wakana bimetril nahwiha. Atau seperti hujan rintik-rintik, ya, hujan rintik-rintik nih, pun motong, ya, bisa saja termasuk tuh. Yang selanjutnya mawasala ilahi wa kana min khurbatin daqiqin wa nahwi wa ya'ti fi ma fil ghibar bil khilaf. Seperti adonan roti, ya. Untuk makan adonan roti nih, ya kan. Membuat roti, orang kan pakai roti nih pakai gandum kan, kadang ada tepung. Jadi pasti aduk tuh ada kayak model debu-debunya tuh. Yang keenam, yang terakhir mawasala ilahi wa kana dubabun tarian nahwi kabun. Ya, seperti kemasukan nyamuk atau lalat jalan pas kita lagi motor, nyamuk lalat terbangun masuk ke mulut langsung tertelan ya kawan. Ya, maka itu juga tidak membatalkan. Ya, jadi hakikatnya itu kata agama innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kalian kemudahan, tidak menghendaki Allah kepada kesusahan. Setiap sesuatu yang susah dalam agama menjaganya, maka itu akan dimaafkan. Seperti nyamuk terbang tadi kan bukan kita yang pengen makan tadi. Siapa sih yang mau makan nyamuk? Ya, makan lalat apa makan lalat ya? Tapi tiba-tiba makan. Ya cukuplah ya kayaknya kita fikih kita cukup itu aja lah. Itu yang kayaknya fardu ain yang harus kita lengkapi untuk puasa nanti. Mudah-mudahan kita lanjutkan dengan pengajian kita lagi. Hadis al-Ba'un al-Janiyah atau nanti al-Mawa'idul Usburi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.
الصواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك